Halo, assalamualaikum, bunda-bunda sayang. Kali ini saya ingin membuat sendiri kue Lebaran ya untuk tahun ini. Saya mencoba belajar untuk membuatnya daripada kita beli. Yang pertama saya ingin membuat kue legend, yaitu kue nastar. Ayo kita campur adonannya ya. Pertama kita tuang mentega ya atau margarin 200 gram. Saya suka pakai saset begini karena pas ukurannya 200 gram. Kita kasih masuk semua ya. Telur 4 butir. Biasanya saya cuma pakai 2 ya, tapi karena kali ini saya ingin membuat agak lebih sedikit, jadi saya gunakan 4 butir telur. Kita ambil kuningnya saja ya bunda. Telurnya kecil-kecil ya, jadi kita kasih 4. Terus gula halus ya, 1 gelas. Gelasnya bukan gelas yang besar ya. Dan gula halusnya ini saya blender sendiri dari gula pasir ya, supaya manisnya itu lebih terasa. Terus tepung maizena 2 sendok makan saja ya. 2 sendok ya, minta dikurang. Terus baking powder setengah sendok teh saja. Terus vanili bubuk setengah sendok teh juga ya. Kita perkirakan saja. Satu bungkus atau 1 saset susu bubuk ya. Di sini saya menggunakan susu Denko 27 gram. Masukkan semua ya, 1 bungkus. Katanya sih kalau nastarnya pengen lumer di mulut itu kita campur dengan rom butter ya. Di sini saya menggunakan rom butter 2 sendok makan. Oke, kita kocok dulu ya. Dan setelah campuran selesai kita mixer ya. Oh iya bunda, untuk pembuatan adonan ini berlaku untuk semua kue kering yang akan saya buat ya.
Jadi nanti itu saya tidak akan lagi memvideokan proses pencampuran adonan untuk kue-kue kering selanjutnya karena semuanya sama saja. Oke, lanjut. Di mixernya jangan terlalu lama ya. Yang penting adonannya ini sudah menyatu, kita selesaikan saja. Jangan terlalu lama-lama karena nanti kalau terlalu lama adonannya ini bisa pecah-pecah ya. Karena nanti di luar kue ini saya tidak taburi dengan keju, jadi adonannya ini saya campur dengan keju ya supaya ada rasa-rasa kejunya kue nastar ini. Kita aduk kejunya ini supaya kejunya tercampur merata ya pada adonan kue nastar ini. Karena adonan kue kering ini cepat sekali. Oh iya Bunda, adonan ini akan saya bagi dua dulu ya. Soalnya kalau buat nastar itu gerakan kita harus cepat. Karena biasanya kalau baru satu talang saja adonannya langsung mengeras dan pecah-pecah ya. Jadi saya bagi dua dulu adonannya supaya kita tidak terlalu tergesa-gesa membuatnya. Oke. Nah, ini sudah terbagi dua ya adonannya. Kalau sudah begini, kita santai-santai saja membuatnya. Karena kalau didiamkan lama dalam keadaan begini itu tidak apa-apa, tidak bakalan mengeras. Jadi, kita fokus sama yang akan kita buat nastar dulu. Sekarang kita kasih terigu ya. Saya tidak menakar terigu ini, tepung terigu ini karena sekarang masukkan terigunya sedikit demi sedikit ya Bunda. Perkirakan saja sampai di mana adonan kita ini sudah kalis. Tapi jangan mengeras ya terigunya, jangan terlalu banyak. Usahakan itu agak lembek-lembek sedikit karena adonan nastar itu cepat sekali mengeras. Bukan cuma adonan nastar, semua adonan-adonan untuk kue itu cepat sekali mengeras. Jadi kita usahakan jangan terlalu banyak terigunya ya. Kita olesi talangnya dulu ya dengan margarin supaya nanti kuenya tidak lengket di talang. Gimana bunda-bunda? Apakah cara kita sama? Mungkin tiap orang berbeda-beda ya caranya dalam pembuatan kue. Kalau saya santai aja, menurut versi kita masing-masing. Gak usah diberat-beratkan, yang penting jadi. Itulah ala saya, orangnya santai. Kalau sudah susah untuk diaduk-aduk pakai spatula, kita pakai tangan saja ya. Kayaknya lebih bagus. Dan ingat, tangannya harus dicuci bersih supaya steril. Tangan saya sudah dicuci loh, nanti dikira belum. Baru 3 tahun belakangan ini ya, saya belajar membuat kue kering sendiri. Masa sampai tuh begini nggak tahu. Pakai
pelan-pelan saja ya. Belum kalis ya, kita tambah terus saja. Saya tidak tahu berapa takarannya ini terigu. Saya cuma mereka-reka saja. Kayaknya ini sudah cukup ya Bunda. Kayaknya ini sudah sangat bagus untuk dibuat kue nastarnya. Adonannya pas, tidak terlalu keras. Oke, kita buat. Kita mulai membuat kue nastarnya. Kita ambil sejumput, kita gulung-gulung, kita pipihkan, terus kita masukkan isian selai nanasnya Bunda. Terus kita tutup dan kita bundar-bundarkan atau bulat-bulatkan kembali. Praktis kan? Biasanya sih para senior-senior atau chef-chef itu menimbang ini adonan nastarnya. Waduh, kalau saya lakukan dengan cara begitu ya Bunda, aduh lama sekali, baru saya ini orangnya nggak sabaran. Sorry ya, saya tidak melakukan hal yang demikian. Sudah jadi satu talang nastarnya. Oh ya Bunda, kalau kita sudah membakarnya dan kayaknya sudah setengah matang ya, kita keluarkan dulu. Terus kita olesi Bunda. Pengolesannya biar sampai 2 kali ya, supaya kinclong. Olesannya ini saya gunakan hanya putih telur saja, dicampur dengan pewarna kuning, pewarna makanan. Terus tambah minyak goreng supaya mengkilap. Kalau selesai kita oles untuk yang pertama, bisa kita olesi sampai 2 kali, 3 kali lebih bagus, lebih kinclong. Dan saya cuma mengovennya di oven tangkring ya Bunda, bukan di oven listrik. Supaya mengkilap atau kinclong. Kalau agak kering lagi, kita olesi sampai 2 kali. Jika selesai kita olesi, kita bakar sebentar ya. Dan ini hasilnya Bunda. Lumayan kan? Dadat! Nah ini dia Bunda, hasil kue nastarnya. Lumer di mulut dan lumayan kinclong.
Lanjut proses pembuatan adonan kue kering yang kedua ya. Bahan-bahannya sama dengan yang pertama. Begitupun juga nanti dengan kue kering yang ketiga dan empat. Saya tidak memvideokan lagi, tinggal langsung memperlihatkan hasilnya. Oke, untuk menghemat durasi Bunda, nanti Bunda jenuh kalau terlalu lama aku praktekkan satu persatu. Oke, cekidot. Kue kering yang kedua ini saya ingin membuat kue, kalau di tempat kami dikatakan saja kue koin ya, atau kue dolar. Kue ini merupakan kue legend buat keluarga kami dari dulu sampai sekarang. Pada saat orang tua masih ada, dia selalu membuat kue kering ini. Dua kue legend dalam keluarga kami, nastar dan kue dolar ini. Makanya sampai sekarang saya masih mempertahankan untuk membuat kue ini. Soalnya anak-anak dan pak suami juga suka semuanya. Pasti semua orang juga suka nastar. Siapa yang tidak suka nastar dengan kue dolar koin ini? Oke, kita lihat ya pembuatannya Bunda. Adonan kuenya kita tumpuk dengan coklat koin ya, coklat dolar. Nanti setelah tertumpuk semua, kita tutup lagi dengan adonan kue yang kita buat tadi. Baru kita oven. Nah, ini proses penutupan koinnya ya.
Cadat, kue coklat dolarnya sudah jadi, Bunda. Lanjut ke proses pembuatan kue kering yang ketiga ya. Di sini saya tidak memvideokan lagi proses pencampuran adonannya. Kita akan membuat kue donat ya, kue kering donat. Nah, ini dia Bunda, kue kering donatnya sudah selesai. Tadinya saya mau kasih juga coklat batang putih di atasnya ya. Tapi karena coklat batang putihnya tidak meleleh ya, kita batalkan saja. Lanjut proses pembuatan kue kering yang ketiga. Kali ini saya ingin membuat kue kering watermelon. Oke, langsung saja kita praktekkan. Susah-susah gampang ya membuat kue kering ini. Diperlukan ketelitian dan kesabaran tingkat dewa. Baru saya orangnya tidak sabaran. Ini sudah jadi ya, kita bulat-bulatkan begini. Tinggal kita potong-potong supaya jelas terlihat isi bagian di dalam dari watermelon ini atau semangka. Setelah dibagi dua kuenya, kita potong-potong ya, ketebalannya sesuai dengan keinginan bunda-bunda semua. Jika sudah selesai kita potong-potong ya, kita taburi di atas potongan itu biji selasi. Tapi saya tidak punya biji selasi, jadi saya menggunakan jintan ya, tidak apa-apa karena untuk pembuatan kue juga. Anggaplah ini seolah-olah biji dari semangka. Oke Bunda, lanjut. Nah, ini dia. 3 talang sudah jadi, 3 talang lebih ya, lebih sedikit. Dan sekarang siap kita panggang atau kita oven. Ovennya di oven tangkring saja. Oven tangkring guys, makin terdepan buat bunda-bunda yang tidak punya oven listrik, termasuk saya.
jangan berkecil hati ya. Oke juga kok pakai oven tangkring. Nah, ini dia Bunda, kue kering watermelonnya atau kue kering semangkanya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Jadi hari ini kita sudah berhasil membuat 4 kue kering ya. Nah, ini dia Bunda, kue-kue kering yang berhasil saya buat. Lumayan untuk suguhan di hari Lebaran. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.